Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Kita bahas sedikit ya tentang apa ya, kerancuan ya. Bagaimana Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid ya, itu justru mengangkat buzzer, artis atau apa hubungannya dengan pekerjaan komunikasi digital ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana data handling, bagaimana meningkatkan layanan internet, layanan komunikasi digital, bagaimana membuat pusat data nasional ya yang lebih aman dari hacker dan segala macam. Kok ini apa ini ya, buzzer ini takutnya ya, khawatirnya untuk mempersiapkan ya, ini buzzer yang satu ini, Rudi Sutanto ini dipersiapkan untuk strategi komunikasi Pilpres 2029-2034 ya, dipersiapkan gitu ya. Jadi untuk apa hubungannya buzzer dengan pekerjaan komunikasi digital? Ya, harus kita bayar pajak orang-orang ini. Apa hubungannya? Ya. Coba kita tontonlah dulu ini si Mutia Hafid ini mantan ketua Komisi 1 ya. Wakilnya saat itu Komisi 1 2019-2024, wakilnya saat itu adalah Sugiono Mendu Satini, dan Mistra Yohan itu stafnya Sugiono. Nah, Mistra Yohan ini menerima 70 miliar dari Heri Heriawan. Siapa itu pokoknya terdakwanya ya, memberikan suap 70 miliar kepada Mistra Yohan untuk Komisi 1 DPR RI 2019-2024, dan ketuanya adalah Mutia Hafid ini. Dan mereka rombongan Komisi 1 DPR 2019-2024 tidak diperiksa sampai sekarang oleh KPK. Mutia Hafid ini juga nggak diperiksa gitu loh, apakah menerima uang yang diserahkan, yang uang suap 70 miliar itu yang diserahkan oleh Heriawan ya, nggak salah itu. Nah, terdakwanya itu ya, 70 miliar korupsi BTS 4G itu ya, katanya akan diberikan ke Komisi 1. Nah, ketuanya orang ini, Mutia Hafid ini ya, inilah pekerjaannya, mengangkat artis, buzzer, segala macam, staf ahli dia dapat 10 ya. Jatah setiap menteri itu banyak sekali. Staf ahli 5, staf sus 5. Padahal di sana ada dirjen, direktur jenderal, dan semua pekerjaan di sana, bekerja di sana. Ya. Ini apa maksudnya ini? Ini mau buat sinetron atau mau buat apa ini si orang ini ya? Coba kita putar dulu. Lebih daripada seremonial, ini adalah langkah awal tanggung jawab besar yang akan diemban oleh saudara-saudari sekalian. Pelantikan ini merupakan momentum penting dalam upaya bersama untuk terus memperkuat Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai motor penggerak transformasi digital di tanah air. Penandatanganan Fakta Integritas Penanganan Judi Online oleh Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Ibu Ralin Rahmatsyah. Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi, Bapak Rudi Sutanto. Kepada Staf Khusus Menteri dipersilahkan kembali ke tempat. Saya nggak tahu ya, Rudi Sutanto ya, yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Cukup ya. Inilah kesalahpahaman dari menterinya ini ya.
Menteri Komunikasi dan Digital, dikiranya komunikasi mulut gitu ya, apa komunikasi orang ke publik. Itu artinya Menteri Digital Communication loh, komunikasi digital loh Bu Menteri, bukan komunikasi untuk buzzer gitu loh. Itu untuk data-data digital. Terus Anda mengatakan tidak tahu tuh Rudi Sutanto buzzer atau enggak. Ini menteri tentang digital, data digital, tapi nggak paham tentang apa ya, mengumpulkan data digital dari seseorang. Gitu, hanya modal CV ya. So, CV bisa dibuat-buat orang, tapi track record orang kan di digital sekarang. Anda menteri digital. Tahe. Ya, don menteri don. Ya, buzzer diangkat menjadi staf sus atau staf ahli, dibayar oleh rakyat. Saya takutnya orang ini nanti dipakai sebagai strategi komunikasi buzzer untuk Pilpres 2029, dipersiapkan sekarang. Nggak ada kaitannya dengan digital communication. Itu kan Menteri Komunikasi dan Digitalnya komunikasi digital nih, itu bukan komunikasi cuap-cuap. Itu Menteri Penerangan itu. Gimana ini? Ya ini loh, Bu Menteri. Ya, Anda tentu paham ini ya, kecepatan internet kita di Asia, nggak usah lah dulu di dunia. Ya inilah kecepatan internet kita, ya, internet mobile maupun broadbandnya, internet fixed broadband ini. Cobalah bayangkan ini, se-Asia Tenggara, kita nomor berapa? 9 dari 11. Di bawah kita cuma Myanmar. Ini pun data 2023 ya. Jangan-jangan 2025 Myanmar sudah lebih tinggi dari kita sama Timur Leste, kita yang terendah. Ya. Data per 2023 ya, Indonesia nomor 9 tercepat, nomor 9 atau nomor 3 paling lambat. Ya, kecepatan internet mobilenya hanya 24,97 megabit per second. Singapura itu sudah 93, ya, hampir 4 kali lipatnya kecepatannya dibandingkan Indonesia. Tugasmu ini sekarang ini, Menteri, bagaimana meningkatkan ini internet, kecepatan internet lelet, sudah lelet, sering hilang, sinyalnya nggak kuat, sudah lambat datanya, carriernya juga, sinyal pembawanya juga sering hilang, ya. Kan ada dua itu, digital communication. Satu adalah carrier signal, satu adalah data signal. Ya, ini kan kita bicara data signalnya ya, sinyal datanya. Sinyal carriernya juga, sinyal pembawanya sering hilang. Kalau sudah mendung dikit, hilang. Ya, kadang muncul, kadang tidak. Terus kalau sudah mendung, terus sudah agak ada cuaca buruk dikit, hilang. Ya, terus kalau sudah ada rintik-rintik juga sering hilang, ada gedung dikit hilang. Ya karena carriernya itu lemah gitu ya. Tidak, repeaternya tidak banyak. Menteri naon. Ya. Coba Anda lihat ini, Menteri. Apa nggak malu Indonesia katanya negara G20, tetapi kecepatan internetnya itu nomor 9 di ASEAN. Nomor 9. Filipina ya, kecepatan downloadnya 69,92, kita cuma 24,9 ya, 2 kali lebih cepat lebih ya, 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat daripada Indonesia. Malaysia loh. Apa nggak malu kau ngangkat buzzer untuk apa? Ini benahi tugas besar ini. Itu loh, kemarin infrastruktur 4G dikorupsi 8 triliun oleh Johnny G. Plate, pendahulu Anda sebagai menteri. Jangan sampai terulang lagi. Ini benahi ini. Apa kaitannya mempercepat kecepatan atau membenahi infrastruktur digital di Indonesia dengan siapa itu artis dengan buzzer itu? Apa hubungannya itu? Makanya saya bilang komunikasi di situ bukan komunikasi buzzer, komunikasi digital. Menkom Digi itu artinya communication-nya itu digital communication. Anda lulusan apa? Ya, lulusan saya baca manufaktur ya. Manufaktur, tidak elektro.
mungkin nggak paham tentang carrier signal, data signal, terus infrastruktur telekomunikasi dan lainnya ya. Ini loh, bagaimana nih kecepatan kita cuma menang dari Myanmar dan Timor Leste, baik untuk internet mobile maupun broadbandnya, ya, fixed broadbandnya. Aduh, sama Singapura ini untuk broadband 270,62 megabit per second ya. 270, Indonesia cuma 27, sepersepuluhnya broadbandnya. Ya Tuhan, cuma sepersepuluhnya. Thailand sudah 221, Malaysia 111, hampir 5 kali lipat lebih cepat dari kita. Ya, kalau Thailand 9 kali lipat itu lebih cepat Thailand. Bahkan Filipina 92,92 ini kecepatan downloadnya ya untuk internet broadband, ya 3 kali lipat lebih ya, hampir 4 kali lipat lebih cepat Filipina. Apa nggak malu kalian yang pernah bekerja di kementerian sebagai menteri Kominfo lah dulu, diganti Komdigi lah, besok entah apa lagi lah, Komdigi mungkin. Tapi hasilnya ya ini, hasilnya malah yang mendesak mengangkat staf sus atau staf ahli yang dari artis dan apa itu buzzer yang nggak jelas. Apa hubungannya infrastruktur digital dengan buzzer? Ini di dunia ini, kita nggak ada lah di peta dunia, ya, baik fixed broadband maupun internet mobile ya, seluler. Inilah coba Singapura tertinggi itu di dunia itu untuk broadband. Internet selulernya, mobilenya 181. Kita nggak ada di peta dunia. Ya. Nggak usah peta dunia, peta Asia aja pun kecepatannya hancur begini. Hancur. Ya, 10 tahun dipegang siapa itu sebelumnya, sebelum Johnny G. Plate, sebelumnya siapa lagi itu, entah siapa itu. Ya ini hasilnya mereka ya, inilah pekerjaan rombongan mereka mulai dari 10 tahun ada 2 menteri itu sebelum Johnny G. Plate atau siapa itu satu lagi itu. Inilah hasilnya mereka sampai 2023 ini. Kecepatannya terlelet nomor 3 se-Asia Tenggara. Tahun 2023. Kalau kita ada data lagi tahun 2025, nggak tahu lagi mungkin ya. Tahun 2024 akhir mungkin Timor Leste sudah di atas kita mungkin. Mungkin kita terburuk nomor 11 ya. Ini juga kemarin data diduga bocor. Ya, saling bantah ini data seluler ini, KTP, nomor HP, KK, semua membantah. Kominfo, operator seluler juga membantah, Dukcapil juga membantah. Jadi data kita ini siapa yang megang kita nggak tahu, atau semua megang dan semua bocorin juga. Nggak ada koordinasi di sini antara Kemenpo ya, sekarang Komdigi, Dukcapil, operator seluler. Harusnya kalian securekan itu semua data kami, tugas kalian itu. Jangan begitu ada kebocoran, si A bukan di server kami, kata Dukcapil, bukan dari server kami, kata Kominfo, bukan dari server kami, kata seluler. Berantakan kali. Ini juga 34 juta data paspor bocor. Katanya ulah hacker, katanya ya. Tetapi dalam kebocoran data secara empirik lebih banyak itu dari orang dalam ya. Terus ini bagaimana ini realisasi 4G di Indonesia? Sudah ada belum ini? 13 wilayah katanya. Nah, 2021 Kominfo menyiapkan roadmap 4G nasional. 2022 apa ini? Penyiapan regulasi. 2023 penyiapan 11 lokasi untuk menerapkan 4G. 2024 implementasi ya, 2023 penyiapan 11 lokasi untuk terapkan 5G ya. Bukan 4G, sorry. 5G. 2024 implementasi 5G di total 13 lokasi. Sudah ada belum ini 5G ini ya? Di 13 lokasi ini ya. Oh, negara maju semua sudah tersebar semua 5G. Kita 4G aja kemarin dikorupsi oleh
komplotan Johnny G. Plate itu 8 triliun ya. Boro-boro 5G, 4G saja dikorupsi. Nanti ada proyek lagi 5G, pasti korupsi lagi. Kebiasaan dan kebiasaan buruk ya. Kalau mau mencari duit aja kalian pejabat jadi menteri, gak usah lah ya. Nih, angkati aja lah semua, angkat semua apa itu buzzermu itu semua jadi apa? Jadi staf sus, staf ahli yang pasti internet Indonesia paling lambat nanti sedunia, bukan hanya se-ASEAN. Ya, kepolisian sudah terburu se-Asia Tenggara. Ini kecepatan internet hampir terburuk se-Asia Tenggara. Malah diangkat staf sus buzzer. Apa hubungannya? Masa penjelasan dia tadi, ini kan ada komunikasinya juga ya. Dikiranya komunikasi apa itu? Itu digital communication, Bu. Anda mungkin lulusan manufaktur Australia ya, nggak paham tentang digital communication, bukan elektro atau telekomunikasi. Jauh kali digital communication dengan komunikasi relasi publik itu. Aduh, parah kali. PR itu PR. Public relation bukan communication digital. Aduh, parah kau, bah. Mundur aja lah kalau nggak mampu, woy. Oke, sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.